Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Amalan-amalan yang dilakukan atau dilaksanakan, dikerjakan oleh Rasulullah SAW setiap harinya adalah satu, beliau selalu berniat ikhlas dalam beribadah maupun beramal. Ini nomor satu ini. Sebelum kita beramal tentu kita berniat dulu. Niat dulu baru beramal. Kalau kita melakukan sesuatu tidak diniatkan, ya tidak dianggap amal. Itu. Maunya mau apa-apa itu harus pakai niat. Mau sedekah itu niat. Niatnya apa sedekah? Niatnya ingin dapat pahala dari Allah. Dapat pahala dari Allah sampean. Niatnya sedekah, niatnya sedekah apa? Biar rezekinya tambah. Ya rezekinya tambah, tapi pahala enggak dapat. Hati-hati. Niatnya harus benar, harus lurus. Islam mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali kita memberi atau menginfakkan sesuatu, itu akan diganti oleh Allah tanpa diminta. Jadi ketika kita beramal, ya kita niatkan lillahi ta'ala saja. Nanti otomatis hal-hal yang berhubungan dengan janji-janji Allah maupun janji Rasulnya, yang janji Allah melalui Rasulnya, itu akan tersampaikan dengan sendirinya. Jadi jangan sampai salah niat. Ini loh yang pernah dibolak-balik disampaikan, ada di surat Saba nih. Surat yang ke-34, ayat 39, kelewatan. Ini loh bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian. Ayat Al-Quran dalam surat Saba, kita belum sampai di sini pelajaran tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Ini ayat bagus sekali, ini ayat. Dan semua ayat Quran itu bagus. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah berfirman kepada Nabi kita, katakanlah kepada umatmu wahai Muhammad, inna sesungguhnya Rabbi Tuhanku, sesungguhnya Allah, yabsutur rizqa, yabsutu dialah yang selalu menghamparkan. Ya besutu itu kalau permadani gini dibuka, menghamparkan permadani. Apa namanya? Orang sini bilang apa namanya? Ambal. Ambal ya. Nah, ambalnya dibuka. Biasanya ambal kan terlipat. Nah, ini namanya ya besutu.
untuk permadani. Nah, kalau untuk rezeki, Allah menghamparkan rezeki, maksudnya memberikan rezeki. Ya, sesungguhnya Allah Tuhanku itu selalu menghamparkan, maksudnya memberikan ar-rizqa, rezeki itu liman kepada siapa yang yasha'u dia kehendaki, Allah kehendaki min ibadih dari hamba-hambanya. Jadi di sini Allah bilang Allah itu memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki. Dan rezekinya banyak, dihamparkan tuh, diberikan nggak pakai batas, nggak pakai takaran. Tapi yang diberi rezeki tanpa, kalau orang Jakarta bilang duitnya nggak ada serinya lagi. Duitnya sudah nggak berseri lagi, saking banyaknya duitnya. Nah, orang-orang yang diberi rezeki luas begitu itu hanya man yasha'u, orang yang Allah kehendaki saja, tidak semua orang. Min ibadih, dari hamba-hambanya. Manusia ini semuanya kan hamba-hamba Allah. Wa yaqdirulah, wa yaqdiru, dan Allah juga Tuhanku yang menakar, yang selalu menakar rezeki. Lahu kepadanya, kepada hambanya. Ada yang diberi rezeki dari Allah itu ditakar. Hari ini, rezekinya Pak Koyim. Pak Koyim itu kerjanya enggak harian ya Pak ya? Kan orang kerja itu ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang mingguan, gajinya itu. Kalau harian ya orang jualan itu. Hari ini rezekinya 100.000, nah, besok 200.000, besok lagi 300.000, ditakar oleh Allah. Maunya sih banyak, tapi Allah nakar, dia menakar ya, manusia nggak bisa apa-apa. Ya, kemudian setelah Allah menceritakan bahwa Allah lah yang berkuasa dalam masalah rezeki, jadi rezeki itu ada di tangan Allah. Kekuasaan Allah itu. Makanya kalau saudara kepingin rezeki, ya minta sama Allah. Gitu. Karena Allah sudah bilang, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Di ayat yang lain Allah bilang begitu. Kamilah yang membagi-bagi penghidupan manusia di dalam kehidupan dunia ini. Kami yang bagi-bagi rezeki. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Terserah Allah itu. Nah, kalau kita mau minta banyak, ya bilang sama Allah. Ya Allah, saya minta yang banyak ya Allah. Kalau perlu banyak. Kalau perlunya sedikit ya terserah Allah aja. Ya, saya minta rezeki ya Allah. Allah yang menghamparkan rezeki kepada hamba-hambanya dan dia pula yang menakar rezeki kepadanya. Wa ma, ini panjang bacanya ini, bisa 6 harokat. Dan setiap kata kalimat dalam Al-Quran yang dibaca panjang, di belakangnya pasti sesuatu yang penting. Itu sinyalnya. Wa ma, dan apa saja pokoknya. Yang anfaqtum, kalian nafkahkan, kalian berikan, min syai'in, dari sesuatu, dari sesuatu apapun yang kalian berikan, fahuwa yukhlifuh, fahuwa, maka dia Allah itu yukhlifuhu, akan menggantinya. Kita punya uang, kasihkan orang, Allah akan ganti uang itu. Kita punya tenaga, kita gunakan tenaga kita untuk membantu orang, Allah akan kasih tenaga lagi baru. Ya. Kita punya ilmu, kita kasihkan ilmu itu kepada orang, kita ajarkan ilmu itu kepada orang, Allah akan kasih kita ilmu. Begitu loh Pak.
Wa huwa dan dia Allah itu khairur raziqin. Khairu sebaik-baik ar-raziqin dari para pemberi. Kata-kata rozako Pak Bu, ar-rizqo. Ini asalnya ar-rizku. Kalau dia berdiri sendiri membacanya ar-rizku. Tapi di sini tulisannya ar-rizqo. Kenapa? Karena dia digabungkan dengan fiil di depannya ini. Ya besutu, dia menghamparkan. Ar-rizqo, dari yang semula ar-rizku menjadi ar-rizqo karena kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul itu i'rab asalnya, tanda i'rab asalnya itu nasab. Fathah. I'rabnya nasab, tanda nasabnya aslinya itu fathah. Tapi nasab itu tidak hanya fathah saja. Ya. Jadi ini kata ar-rizqu itu sebenarnya artinya pemberian. Rozako itu memberi, yarzuku, rozako yarzuku memberi, rizkon pemberian. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu rezeki. Bahasa Indonesianya rezeki. Rezeki itu artinya apa? Kalau kita dalam bahasa Indonesia, rezeki ya duit. Padahal rezeki itu bukan hanya duit, Pak. Kesehatan itu juga rezeki. Kemudian jabatan itu juga rezeki. Kesenangan itu juga rezeki. Nah, kesusahan itu juga rezeki. Pemberian Allah kok. Orang susah lagi dibuat susah oleh Allah. Jadi saudara, Allah itu Allah itu akan mengganti semua yang manusia berikan kepada orang lain. Ini janji Allah ini. Kenapa? Wa huwa khairur raziqin, karena Allah itu sebaik-baik pemberi. Allah itu sebaik-baik di antara para pemberi. Nah, itu loh. Ini ayat Quran yang mengajarkan kepada kita, kalau kita menginfakkan harta kita, nanti Allah pasti akan menukar, mengganti harta yang kita infakkan. Nah, terus sekarang kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk berniat dalam setiap amalan. Dalam beramal itu harus lalu niatnya harus ikhlas. Walaupun Allah sudah berjanji akan mengganti yang kita infakkan, tetap saja ketika kita infak, niatnya harus lillahi ta'ala. Jangan niat-niat yang lain. Satu. Terus yang kedua, berzikir. Nih Pak, Rasulullah SAW itu tiap hari itu berzikir. Nah kita juga begitu, meniru Rasulullah SAW ya. Berzikir itu amalan sehari-hari, amalan hariannya Rasulullah. Berzikir itu bukan hanya setelah sholat, duduk, baca zikir panjang sekali, sampai makmumnya capek, dengerin, nggak paham lagi itu baca apa imamnya itu. Saudara kita yang di masjid-masjid banyak itu kan, imamnya baca amin, 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 apa yang dibaca apa nggak jelas. Yang tahu ya imamnya itu aja yang baca itu. Makmumnya pokoknya itu doa diamini gitu saja. Bener apa salah, unine apa bunyinya nggak tahu. Pokoknya amin, amin gitu aja. Nah. Terus yang kedua, yang kedua berzikir ya dengan banyak dalilnya ini. Lalu diantara zikir-zikir itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada zikir-zikir yang khusus. Zikir itu keutamanya banyak ya, sudah disampaikan nih ada berapa hadis kemarin nih. Keutamaan zikir itu apa? Satu, orang yang berzikir itu kata Rasulullah SAW sama seperti orang yang berjalan di kebun surga. Idza marartum biriyadil jannati farta'u, kata Rasulullah. Apabila kalian berjalan di kebun-kebun surga, maka berhentilah dulu. Nikmati keindahan kebun-kebun taman-taman surga itu. Ketika sahabat bilang begini nih, qalu para sahabat bingung, kaget. Bagaimana itu?
Apa itu yang dimaksud dengan riyadul jannah? Kalau kita berjalan di kebun-kebun, di taman-taman surga. Wa ma riyadul jannah, dan apa itu taman surga ya Rasulullah? Ini para sahabat karena mereka memang belum tahu tanya. Qala, Rasul menjawab, taman surga itu kalau di dunia ini adalah hilakud dzikri. Lingkaran orang-orang yang berzikir, kumpulan orang-orang yang berzikir. Nah ini kita ini sedang berada di taman surga. Ketika kita berada di kumpulan orang yang sedang berzikir, itu kita sedang berada di taman surga. Lalu Nabi menceritakan, fa inna Allah Ta'ala, karena sungguhnya fa inna lillahi ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki sayyaratin minal malaikati, pejalan-pejalan dari kalangan malaikat, pelancong-pelancong dari kalangan malaikat. Malaikat yang kerjanya melancong, pergi kemana-mana. Ngapain malaikat kok piknik terus? Malaikat tuh pikniknya yatlubuna, mereka mencari hilaqad dzikri, kumpulan orang-orang yang sedang berzikir. Jadi ini malaikat ini ada di atas ini, melihat kita ini, menyaksikan kita. Cuma kita nggak bisa melihat malaikat. Nah, faida atau maka ketika mereka para malaikat pelancong-pelancong dari kalangan malaikat tadi sudah mendatangi alaihim kepada mereka orang-orang yang sedang berzikir, hafu bihim, malaikat pun menaungkan sayap mereka kepada orang-orang yang berzikir. Ini keutamaan berzikir itu sama seperti orang yang sedang berada di kebun surga. Nah, kalau kita sedang berada di kebun surga, tiba-tiba mati, ya udah masuk surga sampean. Itu loh Pak, Pak Haji Johar semalam itu, almarhum. Beliau tuh ngaji sama kita ini loh. Pagi-pagi kayak gini nih, seperti biasanya. Tiba-tiba saya melihat beliau keluar, lalu lewat sini. Biasanya beliau kalau mau kamar kecil, meninggalkan majelis, lewat pintu situ, lalu lewat pengimaman, di sana. Aku melihat itu. Nah, balik. Biasanya beliau balik ke sini, kok tiba-tiba beliau tidak balik ke sini, tapi duduk di mobil. Ya kan? Terus setelah orang bubaran, mobil masih di situ terus. Aku pagi hari keluar dari garasi, ngeluarkan mobil, melihat mobilnya Pak Haji Johar itu juga. Dan bodohnya aku, kenapa aku nggak ngelihat gitu loh. Iya kan? Baru belakangan orang nggak tahu siapa yang pertama kali mengetahui itu. Kok mobilnya Pak Johar parkir lama sekali, dibuka tahu-tahu sudah wafat. Di tengah-tengahnya ngaji itu Pak. Sedang berada di kebun surga itu. Oh, sampai mau mati sekarang aja coba. Bagus ini. Di kebun surga nih. Ya. Tapi nggak bisa kita memilih mati cara apa, nggak bisa, itu semua takdir dari Allah. Masya Allah. Dah, sini kembali sini Pak. Jadi ya, orang berada di majelis zikir itu seperti berada di kebun surga. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ini yang kedua? Ini kedua kan. Orang yang berzikir itu ketika dia berhenti bubaran dari zikirnya, ini Allah sudah mengampuni dosa mereka. Nabi mengatakan, majalasa kaumun, tidaklah suatu kaum duduk majlisan di suatu majlis, tidaklah kumpulan orang duduk di suatu majlis. Ngapain mereka? Yadhkuruna azza wa jalla fihi. Mereka berzikir atau ingat kepada Allah yang maha gagah dan maha besar ya di dalam majlis tersebut. Fayakumuna, lalu mereka bangkit berdiri, selesai. Tidaklah suatu kumpulan orang berzikir dalam suatu lingkaran zikir begitu, lalu mereka berdiri ya, hatta yuqalu lahum, sampai akan dikatakan oleh malaikat kepada mereka, kumu, bangkitlah kalian semua, sudah selesai ngaji, qad ghafarallahu lakum dunubakum, sungguh Allah sudah mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wa buddilat, dan sudah diganti sayyiatikum, keburukan-keburukan kalian, hasanatin, dengan kebaikan-kebaikan.
Jadi ketika kita selesai ngaji gini Pak, Bu, menurut hadis ini, sahih ini hadisnya, itu dosa kita diampuni sudah. Dosa yang mana nggak tahu kita. Kan dosa kita banyak Pak. Banyak toh? Banyak. Sampai dulu bertahun-tahun nggak ngaji itu dosa terus itu sampai itu. Nah, dosa mana yang diampuni? Ya mungkin dosa waktu kita nggak ngaji dulu-dulu itu. Dihapus dengan dosa hari ini ngaji. Nah, terus keburukan kita yang dulu buruk karena kita nggak ngaji, selalu sekarang ngaji, diganti oleh Allah. Dulu tulisannya nggak ngaji, terus sekarang diganti oleh Allah ngaji. Gitu. Gitu Pak. Yeah. Jadi saudara itu ya, kita semua ini, saya yang ngomong dan antum semua yang mendengarkan. Kalau kita hidup nggak ngaji, sampai mau kemana? Sampai itu mau mati, tahu nggak? Suatu ketika akan mati, kita semua akan wafat meninggalkan dunia ini. Terus sampai mau apa kalau udah mati? Sampai tinggal semuanya itu, rumah yang besar ditinggal, istri yang cantik pun ditinggal, direbut orang lain. Ya. Harta benda ditinggal, jabatan ditinggal. Ada orang belum selesai jabatan udah meninggal tuh, wali kota Banjarbaru itu kena COVID meninggal. Belum selesai itu. Nah, jadi kalau kita hidup ini tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah, lalu kita mau ngapain? Udah hidupnya maaf-maaf, kalau ada di antara kita hidupnya susah, rezekinya pas-pasan. Udah rezekinya sedikit, pas-pasan, mati masuk neraka sisan. Mati masuk neraka, apa enggak rugi itu hidup seperti itu? Masih mendingan hidupnya kaya raya, kayak para konglomerat itu, walaupun nanti masuk neraka mereka. Kalau enggak beriman. Kalau konglomerat itu masuk neraka sama dengan Korun itu, sama. Kalau mereka enggak beriman. Ya. Sampai matinya. Jadi rugi kalau kita nih hidup terus tidak ngaji, tidak sholat, rugi. Jangankan kaya raya pun hidupnya tuh, nah kalau nggak ngaji rugi, apalagi kalau hidupnya pas-pasan, kurang, duitnya apa-apa kurang misalnya, lebih rugi lagi itu. Ya, makanya Nabi menganjurkan kamu kalau orang berzikir, begitu mereka berdiri, malaikat bilang, ayo berdiri, sudah Allah sudah mengampuni dosa kalian, sudah diganti kejelekan kalian dengan kebaikan. Itu keutamaan berzikir. Yang ketiga, Nabi mengatakan, ini loh, ya, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla ila haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihikumus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi tidak ada sekumpulan orang yang berzikir kepada Allah kecuali malaikat akan menaung-naungkan, ya, haffathumul malaikah, akan menaungi mereka para malaikat dengan sayap-sayapnya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan meliputi kepada mereka rahmat Allah, wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun kepada mereka ketenangan hidup. Jadi kalau kita ngaji, ketenangan hidup itu akan datang. Tapi kalau kita hidup nggak ada ngaji, hidup ini nanti nggak tenang. Ya. Terus yang berikutnya kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan memberitakan keadaan orang-orang yang ngaji di antara para malaikat yang ada di dekat Allah sana. Allah senang, malaikat, lihat tuh hamba-hambaku di sana itu. Mereka sedang ingat kepadaku, dipamer-pamerkan sama Allah. Jadi berita kita ngaji di sini Pak, di langit sana ada, terkenal di langit sana. Di TV nggak ada TV yang muat sini kok. Kecuali TV Hayat ya. Jadi tapi nama-nama orang yang berzikir, yang mengaji dimanapun mereka berada tersebar luas di langit sana Pak. Langit itu ada 7 lapis lagi. Tuh. Yang keempat, apalagi ini?
Ma min saatin, tidak ada suatu saat, tidak ada suatu waktu pun yang tamurru, waktu itu berlalu, bi ibni Adam, kepada anak Adam. Tidak ada satu waktu pun yang berlalu pada seorang manusia, di mana pada waktu itu lam yadhkurillah, dia tidak ingat kepada Allah, fiha, di dalam waktunya itu, illa, kecuali tahassaro alaiha, akan menjadikan penyesalan kepada Ibnu Adam tadi. Akan menjadikan penyesalan waktu itu tadi. Yaumal kiamah, di hari kiamat. Jadi ada waktu berlalu tapi tidak kita gunakan untuk berzikir, kecuali itu akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Masya Allah, ngeri ini Pak. Padahal kita sering kan Pak, kita menjalani hari-hari ini nggak berzikir kan sering kita. Nganggur gitu loh maksud saya. Kalau sampean nggak berzikir karena sedang kerja, sedang ngetik skripsi misalnya gitu ya, sedang ngetik tugas kantor, sedang ngetik urusan perusahaan, sedang ngetik masalah kerja. Dalam keadaan ngetik ini ya nggak mungkin kita berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Salah-salah ngetiknya nanti itu. Nggak bisa. Tapi kita memulai pekerjaan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah cukup. Lalu kita kerjakan pekerjaan kita. Apa yang kita ketik di situ, apa yang kita lakukan itu semuanya akan berpahala. Gitu loh. Nah, tidak ada satu waktu pun yang lewat pada anak Adam kecuali lalu dia tidak ingat kepada Allah dalam waktunya itu, kecuali itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Yang keberapa? Yang kelima, keutamaan berzikir adalah ma'amila adamiyun amalan, kata Rasulullah. Tidaklah beramal seorang manusia, adamiyun itu bangsa Adam, maksudnya keturunan Adam, maksudnya manusia. Tidaklah manusia itu beramal amalan dengan sesuatu amalan qattu, sama sekali, yang anjalahu, lebih bisa menyelamatkan kepadanya min adzabillah, dari azab Allah, min zikrillah, dari zikir kepada Allah. Maksud hadis ini, tidak ada amalan yang lebih atau paling bisa menyelamatkan manusia dari azab Allah kecuali zikir. Jadi hanya zikirlah yang bisa menyelamatkan manusia dari azab Allah. Nah, azab Allah itu bisa di dunia dan bisa di akhirat. Kalau kita kepingin tidak kena azab Allah, apakah itu namanya gempa bumi, apakah namanya itu puting beliung, apakah itu namanya banjir. Kalau kepingin itu tidak terjadi, ya zikir kepada Allah. Nah, orang-orang di Jakarta kemungkinan. Saya menduga mereka banyak yang tidak berzikir kepada Allah itu. Saya sering ke Jakarta itu, masuk ke mall itu Pak. Masuk ke mall gitu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu tuh? Ya mereka ngomong-ngomong gitu, asik bercanda ria dengan rombongannya gitu. Ada waktunya sholat gitu, tenang saja mereka itu. Kadang-kadang di mall itu ada masjidnya loh Pak. Ada di beberapa mall di Jakarta tuh masjidnya bagus sekali tuh. Saya lupa tuh, di mall Gandaria atau nggak salah, Gandaria City kalau nggak salah. Itu masjidnya bagus sekali Pak, di atas Pak. Ini yang punya mall siapa ya? Masjidnya kok bagus sih. Jadi lantai paling atas tuh masjid gede Pak, sebesar mallnya itu. Masya Allah. Ini punyanya kalau punyanya Cina, Cina hebat ini. Jangan-jangan punyanya si itu. Apa? Bosnya itu ya. Saya nggak tahu lah punya siapa gitu. Nanti tanya sana. Mall Gandaria itu punyanya siapa. Nah, ini ya. Jadi saudara sekalian, zikir adalah amalan yang paling bisa menyelamatkan pelakunya dari azab Allah. Lalu yang keenam, keutamaan zikir lagi adalah Nabi mengatakan, tuba, sungguh berbahagialah, liman, bagi orang yang tola umuruhu, panjang umurnya, wahasuna amaluhu, dan bagus amalannya. Berbahagialah orang yang panjang umurnya, tapi baik amalannya. Wa qala al-akhar, dan ada orang yang berkata kepada Rasulullah pada waktu itu, ya Rasulullah, ayyul amali khairun, apakah amalan yang paling baik? Qala
Nabi menjawab, amalan yang paling baik adalah antufariqad dunya, bahwa engkau meninggalkan dunia ini, berpisah dengan dunia ini, walisanuka, sedangkan mulutmu, lidahmu atau mulutmu rotbun, basah, min zikrillah, karena zikir kepada Allah. Jadi alangkah baiknya orang yang ketika meninggal dunia, mulutnya itu basah berzikir kepada Allah. Ini Pak, jadi kalau kita bisa meninggal dalam keadaan mulut kita ini basah berzikir kepada Allah, itu amalan yang paling utama itu. Ini yang keenam. Kelebihan zikir yang lainnya adalah ya ini. Salah satu, ada 3 orang yang la yaruddullahu du'ahum. Allah tidak akan menolak doa mereka. Ada 3 macam orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Pasti akan dikabulkan. Siapa mereka? Az-zakirullaha katsira. Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi kalau sampean kepengin doa sampean itu dikabulkan oleh Allah, banyak berzikir kepada Allah. Itu. Yang kedua, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang teraniaya, doa orang yang dizalimi. Yang ketiga, wal imamul muqsid, dan doa pemimpin yang adil. Nah, pemimpin kita mungkin enggak adil ya, makanya banjir enggak berhenti-berhenti. Padahal dulu pemimpin kita itu ada yang ngomong begini. Rasanya enggak sulit-sulit amat tuh ngatasi macet dan banjir kalau aku jadi presiden. Mana? Astagfirullahaladzim. Dah, terus. Yang ke-8, apa lagi nih? Ini. Zikir itu Pak, Bu, lebih baik daripada ini. Ala unabbiukum, maukah aku beritahukan kepada kalian bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik amalan kalian, wa azkaha inda malikikum, dan amalan yang paling suci di hadapan raja Allah, raja kalian, wa arfa'aha fi darajatikum, dan amalan yang paling tinggi derajatnya, wa khairul lakum, dan amalan itu lebih baik bagi kalian, min infaqiz zahabi wal waraq, daripada bersedekah emas dan perak. Jadi ngasih emas dan perak kepada orang kalah dengan amalan ini. Wa khairul lakum, dan amalan ini lebih baik bagi kalian, min, daripada antal kau aduwakum, bahwa kalian bertemu dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum, lalu kalian memenggal leher-leher mereka karena perang ya, wa yadribu a'naqakum, atau mereka yang memenggal leher-leher kalian. Maksudnya lebih baik daripada jihad fisabilillah. Qalu, para sahabat tertarik, lalu mereka bertanya, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah, apa itu amalan yang lebih baik dari semuanya tadi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah ta'ala. Tuh, ini yang ke-7, yang ke-8 ya. Yang ke-9 apa amalan ini? Nabi mengatakan ya, orang yang tidak berzikir akan menjadikan penyesalan kepadanya nanti di hari kiamat. Sama dengan yang di atas tadi. Nah, di antara zikir-zikir tersebut, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada zikir-zikir khusus. Nah, zikir-zikir khusus ini saudara juga harus hafal. Ya, nanti kita cetak nih kita. Tapi saya mau menerjemahkan nggak sempat, Mak. Udah menerjemahkannya sekarang aja pas ngaji gini ya. Ya, udah. Nanti kalau bikin terjemahnya, ngetiknya yang nggak sempat aku. Aku itu ngetiknya pakai 11 jari soalnya. Bukan pakai 10 jari, 11 jari aku. Jadinya lama kalau ngetik aku. Jadi ada zikir-zikir khusus. Yang pertama ini ya. Alhamdulillah adada ma khalaq. Walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Walhamdulillahi adada ma fis samawati wa ma bil ard. Walhamdulillahi adada ma ahsa kitabah. Ya. Walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabah. Walhamdulillahi adada kulli syai'. Walhamdulillahi mil'a kulli syai'. Itu.
Terus wa tusabbihullah mislahunna. Kemudian mengucapkan wa subhanallah. Wah, ini wa subhanallah gitu ya. Mil ama khalaq. Adada ma khalaq. Wa subhanallah mil ama khalaq. Wa subhanallah adada ma fis samawati wa ma fil ard. Wa subhanallah adada ma ahsa kitabuh. Wa subhanallah apa ini? Mil ama ahsa kitabuh wa subhanallah adada kulli syai' wa subhanallah mil ama kulli syai'. Tuh. Terus udah. Nabi mengatakan, "Summa kemudian tu'allimuhunna, kalian ajarkan kalimat ini akibaka kepada keluarga kamu, mimba'dika sesudah kamu." Sudah kamu mengamalkan ini, ajarkan ini kepada istrimu, ajarkan zikir ini kepada anakmu. Tapi zikir yang panjang ini, Pak, kalau sampean susah ngapalkannya, Rasul ngasih yang sederhana. Yang sederhana itu ini. Nih, yang sederhana. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Zikir pagi dan petang tuh. Ya, ada kan? Ya udah, itu aja. Ini zikir yang khusus ini. Dan saya mengucapkannya bukan hanya begini aja, Pak. Kalau saya lagi dapat duit yang di luar dugaan gitu, Pak. Tiba-tiba orang ngasih duit sama saya gitu. Enggak ada apa-apa, enggak ada angin, enggak ada hujan, enggak ada panas, orang tiba-tiba ngasih duit. Itu langsung aku, alhamdulillah, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Gitu aku. Ya. Jadi sampai juga begitu, Pak. Kalau tiba-tiba dapat nikmat yang di luar dugaan gitu, ini zikir ini dibaca ini. Ini zikir khusus ini. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Kan gampang aja ini kan. Nah, kalau belum apa nanti dibaca gitu. Berikutnya, zikir yang khusus lagi adalah ini, kalau kita tiba-tiba terjatuh, kepleset, kesandung, kejedot tuh terantuk kepalanya, terantuk jendela apa terantuk pintu mobil, tangannya kejepit pintu mobil misalnya, atau jalan kepleset karena kulit pisang. Apa yang diucapkan ketika itu? Bismillah. Aneh kan? Kenapa begitu? Ceritanya begini, ini. Ya, pada suatu hari ada seorang sahabat Nabi, An-Abil Malih, ada seorang yang bernama Abul Malih. Dia menceritakan an rajulin, dari seseorang sahabat Nabi yang qala, sahabat tadi berkata, tidak disebutkan namanya. Sahabat Nabi tadi berkata begini, kuntu radifan nabi, aku dulu pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi naik kendaraannya, kendaraan Nabi kan keledai, campuran keledai sama kuda, bihol namanya. Ya. Nabi yang bawa kendaraannya, sahabat ini dia duduk di belakang Nabi. Terus fasarat dabatuhu, lalu merontalah tiba-tiba kendaraan beliau. Ya. Fakultu, lalu pada waktu itu aku berkata, taisa syaiton, celaka setan ini. Jadi Nabi sama sahabat tadi goncengan, terus tiba-tiba kendaraannya ini apa namanya, meronta itu karena mau jatuh gitu loh, mau kepleset kendaraan Nabi ini jalannya tergelincir itu, mau jatuh. Waktu dia mau jatuh, si orang tadi mengatakan celaka ini setan itu. Lalu oleh Nabi ditegur sahabat tadi. Faqala, lalu Nabi berkata, la takul ta'isa syaiton. Kamu jangan mengatakan celaka setan. Jangan bilang begitu kamu. Fa innaka, karena sesungguhnya kata Nabi, idza qulta dzalika, kalau kamu mengatakan seperti itu, ta'adzama, setan tambah gede dia. Karena namanya disebut. Jadi ini pelajaran buat kita juga. Kita jangan suka bilang syaiton. Jangan suka bilang setan.
Ketika kita bilang setan gitu, mungkin karena kita marah gitu ya. Oh, dasar setan gitu ya. Itu setan tambah gede dia. Ya, Nabi mengatakan fa innaka, karena sesungguhnya idza qulta dzalika, ketika kamu mengatakan seperti itu, ta'azzama, setan itu menjadi besar dia. Hatta sampai yakuna, jadilah setan itu mislal bait, sebesar rumah. Yang aslinya mungkin cuma segede manusia gitu, dia bisa gede, tambah gede jadi setinggi rumah gitu kalau kamu bilang setan. Wa yaqulu, dan setan akan berkata, ketika kamu mengatakan setan itu ya, setan akan berkata bikuwati, karena kekuatanku jatuh kendaraan itu gitu. Walakin, akan tetapi yang benar, kul, ucapkanlah bismillah. Jadi ketika kita mau jatuh itu bukan innalillahi tapi bismillah Pak, malahan. Naik motor tiba-tiba mau nabrak orang, bismillah. Kita kan otomatis innalillahi, astagfirullah gitu kan. Kurang ajar. Kalau enggak gitu kita bilang kurang ajar ini orang ini. Kaget aja itu. Padahal Nabi ngajarinya bilang apa? Bismillah. Kenapa? Fa innaka, karena sesungguhnya idza qulta, ketika engkau berkata zalika, seperti itu, mengucapkan bismillah, padahal kamu sedang dalam keadaan hampir kena musibah, hampir celaka, tapi kamu mengucapkan bismillah, tasohoro, setan menjadi kecil, hatta yakuna, sampai dia menjadi misla, sebesar adzubab, lalat. Dan jadi kecil, jadi seperti lalat. Nah, jadi kalau kita bilang bismillah, setan itu mengecil dia. Ya, makanya saudara sekalian, ketika kita berhadapan dengan setan, nah setan kan ada manusia, ada yang jenis manusia. Ada yang jenis jin. Nah, jenis jin enggak kelihatan. Yang jenis manusia, kalau saudara berhadapan dengan manusia yang sebetulnya jenis setan ini. Ya, sampai baca bismillah. Gitu. Baca bismillah. Mau ketemu setan itu bismillah, ini setan. Ya. Kalau kamu mengucapkan bismillah ya, kan Nabi mengatakan setan itu akan mengecil sampai sebesar lalat. Nah, enggak bisa apa-apa dah, lalat kok. Ambil apa namanya itu? Sapu. Nah, sapu lidi itu. Itu selesai. Nah gitu ya Pak, ini zikir khusus ini. Yang kedua, Nabi, zikir yang banyak diucapkan Nabi selain zikir khusus tadi, adalah zikir yang berupa kalimat la ilaha illallah. Ini sudah, semuanya sudah hafal ini. La ilaha illallah. Ini ya, antara lain dalil-dalilnya adalah ya, Nabi Dharin, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, dia berkata, "Qultu, aku dulu pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, wasiatilah aku." Qala, Rasul mengatakan, "Idza amilta sayyi'atan, kalau kamu berbuat jelek, fa'at bi'aha, maka iringilah perbuatan jelek kamu hasanatan dengan perbuatan baik. Tamhuha, perbuatan baik kamu itu akan menghapus perbuatan jelekmu." Terus Abu Dzar berkata lagi, "Ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah, apakah termasuk kebaikan ucapan la ilaha illallah?" Qala, Rasul menjawab, "Hiya afdhalul hasanat." Ucapan la ilaha illallah itu seutama-utamanya kebaikan. Itu kebaikan yang paling utama itu. Dalam hadis yang kedua, Nabi mengatakan, "Afdhalul dzikri", seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu zikir yang paling afdal, yang paling utama. Wa afdalud du'a, dan seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu juga berdoa. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi mengatakan man syahida, barang siapa bersaksi. Ini Nabi mengatakan, man syahida, barang siapa bersaksi Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, harramallahu alaihin nar, Allah mengharamkan dia dari api neraka. Jadi orang yang mengucapkan syahadat itu tidak akan masuk neraka.
Itu ya, kalau dia mengamalkan kalimat syahadat tadi. Kalau cuma bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar kemudian diam tidak beramal, sholat tidak, ngaji tidak, sedekah tidak, haji tidak, puasa tidak, ya enggak jadi masuk surga. Enggak jadi haram masuk neraka, malah dimasukkan ke neraka nanti. Yang keempat, Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang adalah akhir ucapannya sebelum meninggal dunia, la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Ini Nabi mengatakan siapa yang akhir ucapannya ketika meninggal dunia, la ilaha illallah. Ini pakai fi'il mudhari, pakai fi'il madhi, tapi untuk menyatakan sesuatu yang akan datang, itu ahli bahasa sudah paham bahwa itu maksudnya pasti. Pasti masuk surga. Nah, yang berikutnya, Nabi mengatakan, Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis an Abi Darin dari sahabat Abu Dar radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Qala Abu Dar berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda sebagai berikut. Ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba pun, tidak dari seorang manusia pun yang qala dia mengucapkan la ilaha illallah, summa mata, kemudian dia mati ala dzalika, di atas ucapan itu, illa kecuali dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Jadi Nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian kalimat itu dia pegang teguh selama hidupnya, sampai dia mati tetap dia pegang teguh itu kalimat, kecuali orang seperti itu pasti masuk surga. Terus Abu Dar berkata, kultu, waktu itu aku berkata begini, ya Rasulullah, wa in zana, wa in saroko, wa in walaupun dia zana, pernah berzina, wa in saroko, walaupun dia pernah mencuri, pernah korupsi. Qala, Rasul menjawab, wa in zana, walaupun dia pernah berzina, wa in saroko, walaupun dia pernah mencuri atau korupsi. Tapi kalau dia matinya dalam keadaan tetap berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah, masuk surga itu. Qultu, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraka, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri. Qala, Nabi bersabda lagi, menjawab wa in, karena Abu Dar ragu-ragu. Masa sih ya Rasulullah, orang pernah berzina, apalagi berzina berkali-kali, pernah mencuri, apalagi mencuri berkali-kali, bisa masuk surga hanya karena mengucapkan la ilaha illallah? Masa sih ya Rasulullah? Nabi mengatakan wa in zana wa in saraka, walaupun dia berzina, walaupun dia pernah mencuri. Qala, Abu Dar bertanya lagi, wa in zana wa in saraka, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri. Qultu, ya, siapa namanya ini? Nabi ditanya lagi oleh Abu Dar kan, qultu wa in zana wa in saraka, yang ketiga kalinya ini. Qala, Nabi menjawab, wa in zana, kata Nabi, walaupun dia pernah berzina, wa in saraka, walaupun dia pernah mencuri. Ala rohima anfi Abu Dar, atas omongan Abu Dar. Abu Dar dikasih tahu sekali kok nggak percaya sih. Ya, jadi Nabi mencemooh Abu Dar gitu loh. Kamu ini Abu Dar, ala rohmi anfi Abu Dar, ini kan atas hidung Abu Dar yang bolong. Ya, jadi kamu masih nggak percaya juga Abu Dar bahwa orang itu kalau sewaktu matinya dia tetap berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah, walaupun di masa lalu dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri atau pernah korupsi, dia akan masuk surga. Makanya Pak, berzikir itu tetap penting untuk selalu kita kerjakan, lebih-lebih lagi zikir la ilaha illallah ini. Ya, kemudian dikatakan sini wakana Abu Dar, dan adalah Abu Dar idza haddatsa, apabila menceritakan bihada dengan hadis ini, qala, ya Abu Dar pun menirukan omongan Nabi, wa in rohima anfi Abu Dar, walaupun hidung Abu Dar bolong. Jadi orang yang mati dalam keadaan tetap berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah, ya, dia pasti akan masuk surga, walaupun dulu pernah berzina, walaupun dulu pernah mencuri, walaupun hidung Abu Dar bolong. Ingat sabdanya Nabi ketika dia menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, dia ingat sabda Nabi dulu.
Dulu aku tanya sampai karena aku nggak percaya, apa iya sih mudahnya masuk surga itu? Padahal dia dulu jagoan mencuri, jagoan korupsi, oh ahli apa? Korupsinya nggak karu-karuan, tapi matinya dalam keadaan husnul khotimah ya tetap aja masuk surga. Nah, ini mati yang husnul khotimah maksudnya apa? Berpegang teguh ada kalimat la ilaha illallah. Dan berikutnya ini nanti ada lagi di titik yang lain. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.